Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Selamat datang kembali para pejuang literasi. Ketemu lagi dengan Pak Agung masih di Mapel Jurnalistik dan Gerakan Literasi Sekolah. Nah, terima kasih sebelumnya kepada anak-anak yang sudah memperhatikan dengan betul dan seksama materi dari jurnalistik, yaitu membuat novel anak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat sinopsis, kemudian cara membuat daftar isi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana cara mulai membuka cerita. Tapi sebelum itu, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Pembukaan cerita. Mungkin kalian belum tahu apa itu pembukaan cerita. Sebenarnya, secara pengertian, kita bisa langsung tahu, oh berarti pembukaan cerita adalah bagaimana cara membuka cerita kita dengan baik. Dan tentu saja, membuka cerita dengan sesuatu yang sangat menarik. Nah, seperti apa sih pembukaan cerita itu? Silahkan simak penjelasannya berikut ini. Opening novel, pembukaan cerita. Maknanya adalah permulaan atau proses awal dari membangun sebuah cerita atau karangan. Mengapa pembukaan cerita itu sangat penting? Karena pembukaan cerita itu adalah nyawa awal dari sebuah cerita akan menarik atau tidak. Karena cerita sepanjang apapun, ketika pembukaan ceritanya tidak menarik, maka orang hanya akan berhenti di halaman pertama, setelah itu selesai. Tidak akan mau melanjutkan ceritanya sampai akhir. Kan sangat rugi sekali ya. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara membuat pembukaan cerita yang baik. Mengapa harus diperhatikan? Membuka atau mengawali cerita ternyata ada tekniknya, bukan sekedar bercerita saja. Mengapa demikian? Karena apabila pembukaan cerita ditulis kurang menarik atau cenderung membosankan, maka bisa jadi pembaca tidak akan melanjutkan membaca cerita kita sampai selesai. Apa yang harus dilakukan agar cerita kita bisa menarik? Mari kita membuat pembukaan cerita yang menarik juga. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu pembukaan spesial. Jangan sampai membuat pembukaan cerita yang terlalu biasa-biasa saja, karena itu akan membuat pembaca kita menjadi bosan atau membosankan. Yang kedua, baca referensi. Penulis cerita harus selalu punya banyak referensi bacaan. Sering baca-baca cerita yang sudah ada dan pastikan cerita-cerita itu adalah cerita-cerita yang terbaik yang sudah pernah terbit atau juara. Itu lebih bagus. Yang ketiga, koreksi tulisan. Baiknya setiap pembaca dan juga penulis itu pasti akan selalu mengoreksi tulisannya. Nah, karena apa? Dengan dibaca berulang-ulang, kita akan tahu kemana kesalahannya atau di mana kesalahannya, kelemahannya dalam membuat pembukaan cerita yang sudah dibuat tadi, jadi akan lebih menarik atau jauh lebih baik. Nah, berikut ini Pak Agung akan memberikan beberapa tips atau teknik untuk cara membuat pembukaan cerita yang baik. Dan mudah-mudahan teknik membuka cerita yang baik ini akan membuat pembaca kita tertarik sejak awal sampai menyelesaikan membaca cerita kita sampai akhir. Berikut ini ada beberapa tekniknya. Teknik pembukaan cerita. Ada 6 teknik yang akan Pak Agung bagikan.
untuk membuat pembukaan cerita di bab 1. Yang pertama yaitu efek cuaca dan lingkungan. Yang kedua, pembukaan dalam dongeng, jangan seperti pembukaan dalam dongeng. Yang ketiga, menggunakan percakapan. Yang keempat, menggunakan narasi. Yang kelima, menggunakan bebunyian. Dan yang keenam, membangun suasana pembaca. Teknik pertama, efek cuaca dan lingkungan. Jadi, kalian membuat pembukaan cerita yang dihubungkan dengan suasana saat itu. Entah pada saat siang hari, malam hari, sore hari. Tapi, efek cuaca tersebut harus berhubungan dengan si tokoh utama yang akan kita ceritakan. Apakah siang hari kemudian si tokoh sedang kepanasan? Apakah sore hari ketika si tokoh sedang menikmati senja? Atau malam hari ketika si tokoh sedang memeluk malam, seperti itu. Teknik kedua, pembukaan dalam dongeng. Nah, maksudnya adalah justru Pak Agung minta kalian menghindari pembukaan seperti dalam dongeng. Ini seringkali terjadi, seperti menggunakan kata pada suatu hari, pada zaman dahulu, pada hari Senin, pada ya seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk mulai menghindari kata-kata seperti ini untuk memulai novel atau cerita kalian. Cari yang unik. Teknik ketiga, menggunakan percakapan. Paragraf pertama untuk pembukaan cerita, boleh kok menggunakan percakapan. Siapa tahu percakapan itu adalah percakapan yang bikin konflik awal yang sangat menarik, menegangkan, atau bikin penasaran, sehingga pembaca justru akan penasaran dan menyelesaikan membaca cerita yang kita tulis. Teknik keempat, menggunakan narasi. Kalau di teknik sebelumnya menggunakan percakapan, teknik yang kali ini adalah menggunakan narasi. Kita memaparkan sebuah kondisi ataupun menjelaskan sesuatu dengan detail, mungkin tempat atau mungkin suasana dan sebagainya, dan membuat pembaca itu masuk ke dalam situasi itu sehingga tahu detail apa yang sedang kita bicarakan atau kita ceritakan. Teknik kelima yaitu menggunakan bebunyian. Memang agak susah sih untuk teknik ini. Jadi kalau memang yakin silakan digunakan, tapi kalau tidak yakin lebih baik jangan. Misalnya bunyi biur tidak selalu itu adalah bunyi air. Bunyi tet tidak selalu itu adalah bunyi klakson. Atau bunyi kring tidak selalu itu bunyi telepon. Jadi kadangkala bisa memunculkan praduga yang berbeda seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan ini sebagai pembukaan cerita juga diperbolehkan. Teknik yang keenam, ini teknik yang sangat-sangat bagus sekali, yaitu membangun suasana pembaca. Sejak dari paragraf pertama, si penulis bisa mengajak pembaca untuk masuk dalam cerita. Jadi si pembaca itu seakan-akan adalah bagian dari cerita. Dia benar-benar merasakan apa yang dirasakan si tokoh. Si pembaca juga merasakan benar-benar suasana apa yang sedang dialami si tokoh. Si pembaca benar-benar terbawa dalam arus cerita yang diceritakan oleh si tokoh. Nah, ini perlu latihan yang memang tidak sebentar. Tapi kalau bisa sampai di level ini, itu sangat bagus sekali. Oke, sudah dicermati semua ya teknik-teknik cara membuat pembukaan ceritanya. Nah, semoga bermanfaat dan kalian harus latih ya. Misi tugas untuk pertemuan kali ini adalah kalian tidak Pak Agung minta untuk membuat pembukaan cerita saat ini, tetapi silahkan kalian pelajari cara-cara pembukaan cerita tadi sehingga kalian benar-benar paham dan bisa memilih pembukaan cerita yang mana yang akan aku pakai. Dengan demikian, kalian siap untuk membuat cerita kalian atau novel anak kalian nanti akan menjadi novel anak yang sangat menarik untuk dibaca sejak dari pembukaan cerita di awalnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.